Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embun pagi menyapa dedaunan, cantik rupa seisi taman. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Pahitnya rasa buah beria, memanjakan lidah bagi yang suka. Zum Al-Hasani tempat yang mulia, menuntut ilmu jalan ke surga. Alhamdulillah, di waktu paling berkah ini, Allah masih mengizinkan kita berkumpul bersama di majelis ilmu ini, walau dari latar belakang dan tempat yang berbeda. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang ia lakukan. Riwayat HR Abu Daud. Dan insya Allah sayap-sayap malaikat sedang menaungi kita semuanya. Semoga hadirnya kita di kajian pada subuh ini jadi sebab Allah ridho dan memudahkan langkah kita menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian Ba'da Subuh. Surat At-Taubah ayat 122 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau Bapak Ardi Maulana dari kelas Bayinah, Al-Bayinah. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu bisdawati dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua lancar Bu Bisdawati, sehat semuanya. Amin, amin. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin, dan kita bersama semuanya keluarga dan kita semuanya selalu dalam lindungan rahmat Allah Amin. Subhanahu wa taala. Kita sapa juga dengan pendamping Pak Ustadz Bapak Ardi Maulana dari kelas Al-Bayinah. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ardi, sudah siap dengan uraiannya? Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Iya. Bu. Iya, mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik, mendampingi Pak Ustadz pagi ini, tidak ada kendala di perjalanan, dan dimudahkan nantinya dalam menjawab pertanyaan diskusi dengan Pak Hadril. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kami ibu-ibu hadir dengan pakai khimar nuansa biru, memberi semangat kepada Pak Ardi. Semoga Bapak lancar menguraikan pagi ini. Amin. Insyaallah. Baik. Pak Ustadz, kita lanjutkan acara selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Syukron Bu Bisdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sangat sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan
sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Amin. juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah tentunya. Dan kita berniat usia yang kita jalani ini kita buat satu perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah. Dan kita tidak ingin ada perbuatan kita ada nilai maksiatnya pada Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 122 bersama Pak Ardi Maulana. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi di mana posisi sekarang Pak Ardi? Posisi di kota Sangatta, Oh di Kutai ya itu ya. Kutai Timur, ya, Alhamdulillah. Kalimantan Kutai. Timur. Alhamdulillah. Kutai provinsi yang terkaya kayaknya ini ya. Sebelah timur paling ujung dari Kalimantan Iya. Timur. Pak Ardi berapa usia ini? Masih muda kayaknya ini ya. Ya masih Bu ya, insya Allah. Masih berapa usianya? Jalan 47 Bu ya. Alhamdulillah. Pralansia Bu ya. Di usia muda 40 sudah terjun ke Al-Quran itu luar biasa. Saya Al-Quran itu Alhamdulillah. beberapa ya. Mudah-mudahan Pak Ardi bisa tetap istiqomah bersama Al-Quran dengan lika-likunya ya. Amin, amin Bu ya. Masih banyak godaan. Mudah-mudahan Pak Ardi bisa mengatasi godaan itu ya. Amin. Pak Ardi dulu yang ngajak Kiarsani siapa nih Pak Ardi? Pak Haji Arfah Kasim. Oh, temannya Mas siapa? Ma Pak Arfa itu temannya. Itu pertemuan singkat dan sangat cepat Bu ya. Nanti Temuannya kita di mana cerita. dulu? Iya Bu ya. Di mana pertemuannya dulu? Di pas menunaikan haji tahun kemarin Bu ya. Oh, dia pada saat pelaksanaan haji diajak oleh Pak Arfa ya. Iya Bu ya. Gimana perasaan diajak Pak Harpa masuk ke Al-Sani dan belajar Al-Quran Pak Ardi? Subhanallah Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Ya, saya bersyukur sekali. Ah, Itu Allah pertemukan saya dengan beliau, Pak Haji. Dan saya kira itu bukan pertemuan yang biasa iya, yang sudah menghantarkan saya berkata gitu ya Pak bersama Ardi ya. keluarga besar Al-Hasan. Iya, itulah kasih sayang Allah pada kita ya Pak Ardi ya. Alhamdulillah Bu ya. Amin. Oke, Pak Ardi sekarang ada di kelas Al-Bayyinah bersama Bu Rita Herlinda, Bu Nina Yulfia, dan Bu Rita Kesuma ya. Iya Bu ya. Oke, Pak Ardi juga perangkat kelas ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Ardi. Baik Bu ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa dalam majelis ilmu ini bersama keluarga besar Al-Hasani secara online. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Ada salam dari Pak Haji
salam manis untuk semua. Siang dan malam belajar di Al-Hasani, ucap syukur tiada tara. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada yang pertama dan utama sekali, yakni jazakumullahu khairul jaza. Kami ucapkan kepada gurunda kita, Al-Ustadz Buya Hasrizal Al-Hasani, atas bimbingan, nasihat, arahan, serta ilmu yang diberikan pada kami, mulai dari kami mengenal komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada dalam Al-Quran, mencari huruf yang menghilang, melebur, dan berubah bentuk di dalam huruf Sya, hingga mengurai ayat dari kata per kata dalam setiap penggalannya. Membuat hati kami bahagia dapat mengenal itu semua. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi beliau dan istri beliau beserta keluarga besarnya, dan balasan pahala yang berlipat ganda yang terus menjadi amal jariah Buya hingga ke surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Dua kalinya tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada bunda-bunda kami, Bunda Rita Herlinda, Bunda Nina Yulfia, dan Bunda Rita Kesuma, selaku pembimbing kami di kelas Al-Bainah, yang senantiasa tidak jemu-jemu mendampingi kami dalam proses pembelajaran gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang ketiga kalinya juga kami ucapkan terima kasih yang besar kepada Bapak Helmi Edianto, gelar Sultan Parmato, selaku Direktur Triple A, dan seluruh jajaran tim manajemen Triple A yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka yang telah membantu menjembatani dan memfasilitasi semua kebutuhan kami dalam proses pembelajaran di Al-Hasani ini. Yang keempat, juga tak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan support dari para guru pembimbing kelas online Al-Hasani yang lain, yang juga tidak bisa kami sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kami belajar di Al-Hasani ini. Serta terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan seperjuangan, baik pengurus kelas maupun anggota kelas 15 Al-Bainah, yang selalu kompak, semangat, ceria, yang selalu support dan menyemangati kami hingga tampil pada pagi ini. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta keluarga besar Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, juga spesial untuk Bapak Haji Arfah Kasim. Mudah-mudahan beliau hadir dalam Zoom kali ini, yang telah mengajak saya untuk belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini. Meskipun pertemuan kami singkat dan baru kenal sesaat, namun pertemuan itu bagi saya adalah pertemuan yang diberkahi, insya Allah. Karena kami bertemu di tempat yang suci, di tanah haram yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2025 yang lalu, saat berada di satu tenda yang sama di Mina. Syukran jazakumullah khairan katsira, sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Haji Arfah Kasim. Juga yang terakhir sekali, barusan istri kami ingin melihat, menyimak dalam kajian subuh kali ini. Kami ucapkan jazakillah khair pada Umi Hilman yang bersedia menyaksikan kami pada pagi hari ini, dan juga dukungan dari anak kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Pak Haji Arfah dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan penuh barokah hidupnya. Sungguh indah pintu dipahat, kayu jati memanglah kuat.
Doakan kami mengurai ayat agar selamat dunia akhirat. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk mengurai ayat Quran Surah At-Taubah ayat 122 dengan terlebih dahulu membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Penggalan ayat Quran Surah At-Taubah ayat 122 terdiri atas dua bagian dengan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 31. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ma. Penggalan ketiga, kana. Penggalan keempat, al-mu'minuna. Penggalan kelima, li. Penggalan keenam, yanfiru. Penggalan ketujuh, kafatan. Penggalan ke-8, fa. Penggalan 9, lau. Penggalan 10, la. Penggalan 11, nafaro. Penggalan 12, min. Penggalan 13, kulli firqatin. Penggalan 14, min. Penggalan 15, hum. Penggalan 17, ta'ifatun. Penggalan 17, li. Penggalan 18, yatafaqqahu. Penggalan 19, fi. Penggalan 20, ad-dini. Penggalan 21, wa. Penggalan 22, li. Penggalan 23, yunziru. Allah, Penggalan 24, qaumahum. saya nggak gini loh. Penggalan 25, idza. Penggalan 26, roja'u. Penggalan 27, ila. Penggalan 28, him. Penggalan 29, la'alla. Penggalan 30, hum. Penggalan 31, yahzaruna. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. Bagian pertama. Penggalan 1 sampai 7. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ma, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, kana, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir, pelakunya huwa, akar kata kawana menjadi kana, berlaku kaidah satu huruf sia. Poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Munawir halaman 1241, artinya dia seharusnya. Penggalan 4, al-mu'minuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata benda, alif lam dan mu di awal. Ciri pelaku aktif, mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamak, waw sukuna di akhir. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal mu'minun, pola kata benda tunggal muf'ilun.
Pola kata benda jamak muf'iluna terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya orang-orang yang beriman. Penggalan 5 li merupakan huruf bermakna. Huruf li berfungsi memfathahkan baris akhir kata kerja setelahnya. Untuk pelaku hum dan antum, buangna ganti dengan alif. Terdapat pada buku materi halaman 36. Artinya supaya. Penggalan 6, yanfiru. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yanfiruna. Karena sebelumnya didahului huruf li, maka huruf akhirna dibuang diganti alif. Menjadi yanfiru. Cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar kata nafaro, pola fa'alan. Terdapat pada kamus Munawir halaman 1444. Artinya mereka sedang akan pergi. Penggalan 7, kafatan. Bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya kafifatan. Ciri kata benda berakhiran tanwin dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata kafafa, karena di sini ada huruf kembar fa, maka diberi tasdid menjadi kaffa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun, terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 377 untuk akar kata dan halaman 378 untuk kata yang dicari. Artinya semuanya. Penggalan 8, fa merupakan huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan 9, lau merupakan huruf bermakna, artinya jikalau. Penggalan 10, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Pak Safrawi, Kok hilang? Ya. Kok hilang share screen-nya Pak Sofyan? gimana? Saya lanjutkan ya. Hilang. Penggal. Share screen-nya. Nggak tampil lagi, hilang. Ini dia Belum. belum. Pak Sabari belum muncul. Ada kendala, Pak Sabari? Tadi di mana ya? Stop dulu. Oh, stop. Stop, kemudian masuk lagi. Oh, stop ya. Nah, Kelihatan enggak stopnya? bentar. Stop langsung di. Oh, bentar. Nah, Yang ketujuh. dah. Let's go. Ini Sampai penggalan 10. Ya. gimana? Pas. Di sini tadi. Ya, Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Untuk penggalan 11, nafaro, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir, pelakunya huwa, akar kata nafaro, pola fa'ala. Terdapat pada kamus Munawir halaman 1444. Artinya dia telah pergi. Penggalan 12, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 13, kulli firqatin, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama kulli,
tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, firqatin, berakhiran kasrah. Kata benda pertama, kulli, bentuknya kata benda kata kerja subjek. Aslinya kullun, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi kullin. Karena bermajemuk menjadi kulli. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri subjek domah tain. Akar kata kalala, karena di sini ada huruf kembar lam, maka diberi tasdid menjadi kalla. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 380. Artinya tiap-tiap. Kata benda kedua, firqatin, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya firqatun, karena kata benda kedua ini merupakan kata benda majemuk, maka berubah menjadi kasrotain, yakni firqatin. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata faroko, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'latun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 314, artinya sekumpulan manusia. Arti kata benda majemuk dengan kata kulli firqatin, yaitu tiap-tiap kumpulan manusia. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 bagian kedua. Penggalan 14-20. Penggalan 14 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 15 hum merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Penggalan 16 ta'ifatun, bentuknya kata benda pelaku aktif. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktif, huruf pertama fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata tawafa menjadi tofa. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus, halaman 242 untuk akar kata, dan halaman 243 untuk kata yang dicari. Artinya sekumpulan. Penggalan 17 li merupakan huruf bermakna. Huruf li juga berfungsi memfathahkan baris akhir kata kerja setelahnya. Untuk pelaku hum dan antum, buang na ganti dengan alif. Terdapat pada buku materi halaman 36. Artinya supaya. Penggalan 18, yatafaqqahu. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yatafaqqahuna. Karena sebelumnya terdapat huruf li, maka berubah menjadi yatafaqqahu. Ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar kata fakiha, pola tafa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 321. Artinya mereka sedang akan belajar. Penggalan 19 fi merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 20 ad-dini, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya ad-dina, karena merupakan huruf jar sebelumnya, menjadi ad-dini. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata dayana
menjadi dana. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 133, artinya agama. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 bagian kedua. Penggalan 21 sampai 24. Penggalan 21, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 22, li merupakan huruf bermakna. Huruf li juga memfathahkan baris akhir kata kerja setelahnya. Untuk pelaku hum dan antum, wangna ganti dengan alif. Terdapat pada buku materi halaman 36, artinya agar. Penggalan 23, yunziru. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yunziruna. Karena sebelumnya terdapat huruf li, maka berubah menjadi yunziru. Cirinya yu di awal, waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar kata naziro, pola af'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus, halaman 447. Artinya mereka sedang akan memberi peringatan. Penggalan 24, qaumahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, qauma, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti. Kata benda pertama, qauma, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya qauman, karena bermajemuk menjadi qauma. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri objek fathah ain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata qawama menjadi qawma. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus, halaman 361, artinya kaum. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti milik. Artinya mereka. Arti kata benda majemuk dari kata qaumahum, yakni kaum mereka. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 bagian kedua. Penggalan 25 sampai 31. Penggalan 25, iza, merupakan huruf bermakna artinya apabila. Penggalan 26, roja'u, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukunna di akhir. Waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum, akar kata roja'a, pola fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 138. Artinya mereka telah kembali. Penggalan 27, ila, merupakan huruf bermakna artinya kepada. Penggalan 28, hin, merupakan kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan 29, la'alla, merupakan huruf bermakna, artinya supaya. Penggalan 30, hum, merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Penggalan 31, yahzaruna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelakunya hum, akar kata haziro, pola fa'ala. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 99. Artinya mereka sedang akan waspada. Arti Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 bagian kedua.
Penggalan 8 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, maka mengapa setiap golongan tidak pergi untuk menuntut ilmu, untuk sebagian mereka memperdalam pengetahuan agama, dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka benar-benar waspada. Arti keseluruhan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan orang-orang yang beriman itu tidaklah seharusnya mereka pergi semuanya ke medan perang. Maka mengapa setiap golongan tidak pergi untuk menuntut ilmu, untuk sebagian mereka memperdalam pengetahuan agama, dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka apabila mereka yang ikut berperang telah kembali kepada mereka yang menuntut ilmu, supaya mereka benar-benar waspada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak Pantun Ardi. Bu ya? Ah, Pantun sebelumnya Bu ya? boleh silakan. Sungai Mahakam airnya jernih, enak rasanya memancing ikan. Bila ada ucapan yang selisih, sudi kiranya untuk dimaafkan. Alhamdulillah. Harum nian bunga selasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Pak Ardi? Ini penampilan perdana ya. Perdana Bu ya, alhamdulillah. Dan setelah dipaksa-paksa ya Pak Ardi ya. Iya Bu ya. Gimana rasanya Pak Ardi setelah tampil mulai ayat? Iya Bu ya. Ya 60% Bu ya, lega sudah. Nah, apa 60%? Dari mana dapat angka 60%? Sisanya nanti tunggu Pak Hadril Bu ya. Enggak, 100%. Nanti Pak Ardi tambah 100% lagi di 200% Amin. jadinya. 2 kali jangan 60 dulu. Langsung aja 100% ya. Amin. Pak Ardi 100% lagi. Amin. Enak Bu ya. ya Pak Ardi sudah bisa. Dulu Pak Ardi sebelumnya belum pernah belajar gramatikal. Belum pernah Bu ya. Di kecil-kecil dulu nggak pernah belajar namanya nusa Arab atau apa. Kalau itu pernah dengar dan pernah sedikit-sedikit mendengar orang Pernah mendengar, tapi menyampaikan. belajar enggak ya? Belajar khusus belum pernah Bu ya. Oke. Nah, setelah belajar Pak Adi, apa dampak kepada kegiatan Pak Adi sehari-hari ini atau pada saat membaca Al-Quran? Sebelum belajar dan setelah belajar, apa yang terasa oleh Pak Adi pada saat membaca Al-Quran? Ya alhamdulillah keseharian saya lebih karena saya pribadi aktivitasnya tidak terikat ya Bu ya, banyak Pengusaha muda lah waktu-waktu yang namanya ya, pengusaha muda iya, ya. sehingga saat ini saya merasakan saya lebih tertata saja aktivitas saya dengan ukuran atau barometernya saya mengikuti kelas ini, saya juga jadi aktivitas-aktivitas yang lainnya juga menyesuaikan, insya Allah Bu ya. Menyesuaikan, nah itu benar ya. Menyesuaikan. Alhamdulillah saya Ya. pelan-pelan bisa Alhamdulillah. Ini namanya mengarahkan. menyesuaikan ya. Tidak Iya Bu ya. menghilangkan yang baik-baik tetap diada, tapi kita menyesuaikan jadwalnya. Iya Bu ya. Apalagi Pak Adi kan seorang entrepreneur bisa mengatur waktu kan. Insya Bukan Allah Bu ya. pegawai. Kalau pegawai kan masuk jam sekian, pulang jam sekian, udah teratur ya. Jadi Iya Bu kalau ya. kita seorang pengusaha, maka kita yang menentukan waktu ya Pak Adi ya. Iya Bu ya. Semoga Pak Adi tetap bisa istiqomah bersama Quran dan Amin. usahanya semakin berkah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mudah-mudahan Bu ya. dengan Al-Quran yang Bapak Adi pelajari,
Allah limpahkan rezeki Pak Adi ya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 122 yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dengan mumtaz, lancar, jadi kami tidak menambah lagi. Mudah-mudahan apa yang diuraikan oleh Pak Adi bagi kita mendapat pahala dan menambah Amin. ilmu kita. Tentunya karena sama-sama belajar, ada hal-hal mungkin yang salah ucap, salah kata, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang benar, itu semata-mata adalah kasih sayang Allah pada kita semuanya. Kepada Bu Miss Dawati sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Miss Dawati. Mohon Baik, di Pak Ustadz. stop dulu rekaman. Recording stopped. Oke. Silakan Bu. Alhamdulillah.